Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Pakai yang pertama-tama juga. Semua yang pertama-tama. Saya juga yang pertama-tama. Saya mengucapkan yang saya hormati, yang saya banggakan, saya muliakan selaku orang tua saya di sini, Bapak Karutan, saya Pak Makmur Hidayat, AMD, IP, SH, MSI, telah memberikan kita tempat, waktu dan kesediaan sehingga kita bisa melaksanakan Maulid Nabi untuk memperingati hari lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman zulumat menuju ke alam ilan nur, menuju ke cahaya. Kemudian jangan lupa juga para kasubsi, terutama panutan saya Bapak Anjas, Bapak Arif, Pak Masri, orang-orang pelayanan yang telah banyak membantu kita dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian yang dimuliakan warga binaan Pemasyarakatan Rutan Bawah, mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Sebenarnya saya bukan tausiah, saya bukan ustaz, Pak. Cuma saya dipanggil ustaz. Kalau ustaz pernah mondok, kalau saya tak pernah mondok. Cuma kita bagi-bagi sharing-sharingnya, apa yang saya tahu dan apa yang saya tidak tahu nanti tolong dikasih tahu. Ketua panitia juga Bapak saya, Masya Allah, Pak Yasin. Pak Yasin ini udah banyak berkorban juga, ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Pak Yasin nanti. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamar dua. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Pak, kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, kalau nikmat harta, nikmatnya rumah, nikmatnya uang, kemewahan-kemewahan dunia ini, Pak, semuanya Allah SWT kasih. Yang iman kepada Allah, Allah kasih. Yang tak iman kepada Allah SWT, Allah SWT kasih. Yang durhaka kepada Allah SWT pun Allah kasih, ya kan? Banyak orang yang tak ada iman kepada Allah SWT, tapi hidupnya nyaman, rumahnya mewah, ya kan? Allah SWT. Karena apa SWT? Karena ini adalah nikmat yang kecil nilainya di sisi Allah SWT. Nikmat harta itu nilainya kecil di sisi Allah SWT. Jadi kalau ada satu orang meninggal dunia, tidak ada yang bawa rumah masuk dalam kuburan, kendaraan yang dibawa masuk dalam kubur, atau istri nak nemankan jaga dalam kubur, tak mau. Kalau ada satu orang meninggal, lupa, jangankan hartanya, istri dia pun tak mau nak dekat dia. Betul tak? Ya, kau ni aku cinta, kau ni hidup semati, aku nak. Tak ada yang lain di hati aku, kaulah cintaku. Ketika lakinya mati, disuruh ngawankan satu malam, tak, cepat-cepat kuburan. Tak mau, lama-lama laki dalam rumah kan? Kau dah meninggal kan? Hanya SWT ini kenikmatan dunia ini kenikmatan yang kecil. Apa nikmat yang besar oleh Allah SWT kepada kita ni? Nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman, dengan Islam kita akan membawa kita ni ke dalam keselamatan yang selama-lamanya di akhirnya Allah SWT. Karena dunia ni sifatnya sementara, ya kan? Dulu kita tidak ada, 100 tahun lalu kita tidak ada, 100 tahun ke depan pun kita bakalan tidak ada lagi, ya kan? 100 tahun lalu kita tidak ada, 100 tahun ke depan pun kita tidak ada lagi. Tapi kalau akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, ada awal, tidak ada akhir. Kalau dunia ini ada awal, ada akhir. Kalau di akhirat ada awal, tidak ada akhir. Kalau masuk
dalam perjalanan ini putus hukuman 5 tahun ada akhirnya. 5 tahun balik, 10 tahun balik. Kalau masa dalam kubur tidak balik-balik lagi. Kalau masa dalam kubur, makanya Allah Ta'ala orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, sudah masuk dalam kubur ini, maka mereka ini akan berkata dicintakan Allah SWT dalam Al-Quran, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Wahai Allah, kami telah melihat, kami telah menyaksikan, kami telah mendengar, maka hidupkanlah kami untuk beramal. Kalau mati dalam kubur pun tak hidupkan lagi hidup. Ya. Kalau seandainya orang-orang di kubur itu bisa dihidupkan, kemudian dia menceritakan keadaan-keadaan dalam kubur, Pak, kata Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kita ini tak sempat lagi nak ketawa aja. Karena amal akhirat ini begitu pentingnya. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, atas perkara yang pentinglah kita duduk di sini, nak kita pikirkan keadaan-keadaan kita ke depannya bagaimana, ya kan? Maka Rasulullah SAW dihantar Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai apa? Sebagai pelita, penerang, petunjuk, hidayah bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada lakon dalam bahasa Arab ini penekanan ya Ustaz. Penekanan bahwasanya telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW untuk dijadikan contoh bagi kita. Contoh bagi kehidupan kita. Hari ini SWT banyak orang yang ngaku cinta Nabi, azan dikumandangkan belum lagi tunaikan salat. Tapi dia cinta Nabi, ya Allah, ya kan? Aku cinta dengan Rasulullah, bela Rasulullah, mati-matian bela Rasulullah, ya. Tapi azan dikumandangkan belum kita gerak dengan Rasulullah. Nah, ini ada masalah. Maka SWT 4 sifat Rasulullah SAW mesti ada dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Siddiq. Siddiq ini senantiasa berkata benar, senantiasa berkata benar. Senantiasa kita belajar. Mulai dari sekarang ini di tempat seperti ini kita kumpul sama-sama. Bukan ini kebetulan, Pak. Bukan ini kemauan kita, tapi ini adalah kadarullah. Kita dipertemukan Allah pada hari ini dalam acara ini ketentuan daripada ketetapan daripada Allah. Bukan karena kemauan kita. Ya kan? Maka kita mesti belajar dari sekarang di tempat ini. Kita belajar untuk jujur, minimal dengan diri kita dulu. Jujur, ya kan? Oh, aku nak berubah, aku nak hijrah, ya kan? Aku nak menjadi orang yang baik dalam kehidupan aku, ya kan? Maka kita jujur dengan diri kita. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kemaksiatan yang mendurhakai Allah, ya kan? Kemudian dalam Rasulullah itu ada amanah. Siddiq amanah. Amanah senantiasa menjaga amanah. Senantiasa menjaga. Kalau Pak Garutan merintahkan kita jaga ketertiban, kita semua amanah jadi ketertiban, kan? Yang dia beri tugas jadi tampi, dia amanah dengan tugas dia, ya kan? Yang diangkat jadi kepala kamar, dia amanah dengan tugas dia, ya kan? Yang diangkat jadi kepala blok, dia amanah dengan tugas dia. Bukan jadi malah tukang kompok-kompokan, tukang buat keributan, ya. Tapi posisinya kepala kamar, ini tidak amanah. Maka kita belajar untuk amanah. Ini dua. Kemudian amanah fatona. Senantiasa berjalan yang lurus dalam kehidupan, ya kan? Jadi tidak ada setan ini, Pak. Setan ini datang kepada kita. Kalau dia tidak bisa bawa kita ke jalan yang kiri, dibawa kita ke jalan yang kanan, ya kan? Nampaknya betul perbuatan kita ini, padahal sebenarnya sesat, ya kan? Maka dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, agama ini Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya satu saja, lurus. Akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kiri ke kanan akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir dari sifat Nabi SAW adalah siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan. Ada kan kita menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, mengajak orang kepada kebaikan, ini akan merubah daripada kehidupan kita. Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, maka Allah akan perbaiki diri dia dan amal-amal dia. Sehingga banyak kita tengok kawan-kawan dari jamaah, kan? Duduknya dia di pasar, tak senonoh, ya kan? Ngumpul-ngumpul, begitu sekali. Kenal agama, hidup dia lurus, ya kan? Mengajak orang kepada kebaikan, maka
akan merubah daripada kehidupan kita. Maka kita di dalam sini ini kita perbanyak 4 hal di dalam sini. Yang pertama kita banyak dakwah Allah, ajak orang ini kepada Allah. Ingatkan orang, ada jam sholat. Satu kamar kita ingatkan jam sholat, jam baca Quran. Kita atur waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Kegiatan-kegiatan yang bersifat ribut di dalam, macam bersaji apa segala macam, itu kita komunikasikan dengan pelayanan. Kita bicarakan di tempatnya, karena di tempat di masjid, ya kan? Kita perbanyak untuk saling mengajak ke dalam ketaatan, ya kan? Kemudian taklim wa taklum. Tempat ini kita perbanyak taklim wa taklum, belajar. Mumpung di sini kita tak ada waktu, ya kan? Tak agak masak, tak agak nyuci, tak agak apa, nyuci lah macam baju buat kita kan? Kita belajar. Yang nak pandai ngaji baca Quran, belajar Quran. Yang udah pandai baca Quran, baca tajwid. Yang udah pandai tajwid, hafalkan surah-surah pendek. Mana tahu nanti balik jadi imam di surau, ya kan? Balik dia ni, masya Allah, dulu dia ni, subhanallah. Bini aku pun ditakikan dulu ni kata, ya. Mandang perempuan budak kecil pun geram ni kau. Sekarang, ya kan? Ubah hidup kita, berubah hidup kita. Hijrah. Kemudian zikir ibadah, perbanyak zikir, banyak ibadah. Zikir ni mengingat Allah. Kata Nabi, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir perbedaan seperti orang hidup dengan orang yang mati. Kalau kita zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapa hari ini kita kadang kita taubat, kadang kita maksiat. Bentar-bentar taubat, bentar-bentar maksiat. Bentar-bentar ini kita kurang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang istighfar. Perbanyak istighfar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Ini akan membersihkan hati kita, ya kan? Kemudian ibadah kita perbanyak, solat malam, tahajud, ya kan? Tahajud ini membersihkan wajah kita, menyebabkan ganteng. Maka yang ahli-ahli tahajud ini nampak dia ganteng-ganteng. Tapi semuanya sini insya-Allah punya surga semua insya-Allah, ya. Kemudian yang terakhir, khidmat kita perbanyak. Khidmat ini artinya melayani. Minimal kita melayani diri kita, ya. Kita melayani diri kita sendiri, ya kan? Kita tidak merepotkan orang, ini termasuk khidmat. Jangan baju berendam sampai lama-lama taruh dalam kamar, tak gerak taruh di WC. Kawan nak hajat pun susah di WC, ya kan? Barang-barang pribadi kita kemaskan, tempat tidur kita rapikan. Mana kepingin kita datang, baju seminggu belum cuci tahu tempat, ya kan? Jangan kepingin tungau pun ada, ya kan? Maka mesti kita khidmat dengan diri kita, perbaiki 4 hal, perbanyak. Yang pertama tadi apa? Dakwah ilallah, ya kan? Ajak orang kepada Allah. Ta'lim wa ta'lum, kita belajar. Kemudian kita zikir ibadah, perbanyak zikir, banyak ibadah, punya khidmat. 4 hal ini kita perbanyak, cukuplah untuk mengobati kerinduan kita dengan rumah, ya, bini itu. Jangan kita susahkan bini kita, Pak, ya kan? Udah bini di luar, dikasih kesempatan nelpon bini minta kirimkan duit. Datang duit naik ke dalam Allah. Daya, insyaallah. Jangan sampai seperti itu, insyaallah, ya. Kemudian kita 4 hal yang kita tinggalkan, berbanyak tinggalkan. Tinggalkan yang pertama, mengharap kepada makhluk, mengharap kepada orang yang di luar. Di dalam ini banyak-banyak beli fight, pasrah, ya kan? Di dalam ini kan kita sabar dengan ujian kita, ya kan? Karena penjaga ini tak pernah mengundang mak bapak kita datang sini, ya kan? Tak ada pengumuman ke jalan sana, ayo silakan, ayo buruan yang nak masuk penjara silakan datang ke kantor polisi, tak ada di depan, ya kan? Semuanya datang dengan sendirinya, kan? Maka di dalam sini ada aturan-aturan yang mesti kita taati. Maka perbanyak sabar, sabar lebih banyak. Jangan, oh Pak, saya ini Pak, saya di rumah ini, itu di luar, jadi di luar, di dalam beda, kan? Maka ada hak-hak kita apabila kita yang dihilangkan di sini. Itu tujuan daripada hadirnya kita di dalam sini, ya kan? Tinggalkan berharap kepada makhluk, berharap hanya kepada Allah. Tinggalkan minta kepada makhluk, minta hanya kepada Allah. Tinggalkan minta kepada makhluk, mintalah hanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan nyusah-nyusahkan bini kita di luar, ya kan? Yang tak punya nak bini nyusahkan orang tuanya. Yang dulunya orang tuanya tenang-tenang di rumah jadi tukang cuci sekarang demi ceraikan dia untuk di dalam, ya kan? Tinggalkan Pak, minta sifat-sifat seperti ini, ya. Tinggalkan minta kepada makhluk, minta hanya kepada Allah. Kemudian tinggalkan sifat boros dan mubazir. Boros dan mubazir ini temannya syaitan, laknatullah alaih.
Inna mubazir ikhwana sayatin. Sungguhnya orang mubazir adalah teman-temannya setan. Hari ini kita udahlah kita nih istilahnya susah gak di dalam nih, ya kan? Bogos-bogos ini, ya kan? Untuk hidup seorang bogos-bogos. Pelit-pelit benar tak boleh lah. Kalau dengan kawan satu kamar ada gak mau? Tak ada. Padahal masih 6 bungkus dalam kocek dia. Ini tak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita tinggalkan sifat kosof. Kosof itu apa? Pakai barang kawan tanpa izin. Ini bahayanya. Pernah saya dengar cerita pakai sendal, ya kan? Kawan sendal kena pakai. Dia ke WC pakai sendal kawan. Berputar-putar kawan dan jaga sendal. Ngatakan sendal kena curi, kena hilang. Sekali balik ke kamar pakai sendal nak pakai ke WC kawan. Nah, ini nyusahkan kawan namanya kan? Susah kawan dia barang kita pakai. Jadi kok biasakan nak pakai barang kawan kita izin. Sebelum kita gunakan barang kita izin. Nah, maka 8 hal ini kalau kita buat di dalam sini, kita jadikan apa? Kegiatan kita jadikan itibak dalam kehidupan kita dalam sini, maka ini akan menjadikan kita insyaallah Allah ubah akhlak kita menjadi akhlak karimah, apa yang baik, ya kan? Kalau Nabi itu akhlak azimah, kalau kita nikmat akhlak karimah, kita akhlak kita baik. Kalau Nabi itu akhlak azimah tinggi, Pak. Dilempar kepalanya berdarah, Nabi tidak balas, Nabi doakan. Ini akhlak azimah, akhlak paling tinggi. Nah, kita di sini akhlak kita belajar akhlak yang baik, ya kan? Dengan orang tua kita menghormati, yang orang tua kita hormati, ya kan? Yang tua pun salah dia juga, masa dia hormati itu jangan jadi raja, ya kan? Nah, kemudian saling menghargai sesama, kemudian saling menyayangi yang muda. Nah, insyaallah Pak, ya apabila kita buat hal-hal ini di dalam sini, dapat sedikit mengobati ibadah pada Allah, mengobati kehidupan kita dengan rumah kita, ya, membuat kita lebih tawadhu menjalani hukuman kita, ya kan? Bahwasanya hukuman ini bukan untuk menyusahkan kita sebenarnya, ya kan? Tapi sebenarnya kita menyusahkan diri kita, ya kan? Tapi hukuman ini Allah Taala ini menghendaki bapak-bapak sekalian ini supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghendaki kita dan sini supaya kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dulu itu di luar ni lalai, ya kan? Dalam sini ini baru kita terasa, ya Allah, dulu jangan balik rumah, ya kan? Dalam sini ini barulah anak temah, anak Hindu kan? Maka kita baru sadar rupanya dari tarbiyah Allah. Jadi sementara kita jalani hukuman kita di sini, tawadhu dengan hukuman, ikhlas, bahwasanya kita memang menjalani ketetapan Allah seperti ini, ibadah berbanyak, pada sholat zikir kita berbanyak, insyaallah kita akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ya. Mudah-mudahan tadi saya dengar Pak Yasin, mudah-mudahan kita Pak Yasin di tahun depan kita, berarti Pak Yasin masih lama sini. Tahun depan kita berjumpa lagi dengan suasana lebih baik lagi katanya. Berarti bolehlah yang nak niat mengenalkan Pak Yasin daftar Pak Arif tadi. Pak Arif saya nak mengenalkan Pak Yasin sampai tahun depan. Salah ya? Pak yang benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah daripada saudara saya di sini, saya belajar di sini bukan menyampaikan Bapak sekalian, tapi mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah, yang belum taubat mudah diberi hidayah untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum dapat hidayah diberi hidayah, yang sudah taubat dapat hidayah, semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih besar-besar kepada kawan-kawan semua yang sudah berpartisipasi dalam hal ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan teman-teman bapak petugas di sini yang sudah memfasilitasi kita. Kita tutup ini majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.